سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hulu Sungai Tengah, dia bukan ulama atau ustaz, namun sosoknya sangat dikagumi dan disegani oleh masyarakat hulu sungai. Tiap kali haulnya digelar kubahnya selalu ramai dipadati jemaah. Wali Khatum punya nama asli Muhammad Ramli, nama kecil dipanggil Artum Ali, wafat pada tanggal 24 Juni 1982 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 29 Syaban 1402 Hijriah pada usia sekitar 70 tahun. Kata Khatum diambil dari bahasa Arab yang berarti sembunyi. Dari manakib, diceritakan Wali Khatum selalu membawa Al-Quran jika bepergian. Apabila berhenti dia akan membacanya. Al-Quran tersebut tidak lagi persegi melainkan berbentuk lonjong karena sisi-sisinya sudah habis terkikis lantaran sering dibaca. Wali Khatum juga dikenal gemar berhalwat dan beruslah. Kegiatan ini dilakukan selama 30 tahun, ketika melakukan hal itu dia hanya makan dari 1 genggam beras per hari. Dikisahkan bila ada orang yang memberi lebih dari itu dia akan menolak. Tak hanya soal makanan yang tak ingin berlebihan. Dalam berpakaian dia juga dikenal seadanya. Rumahnya berdinding daun rumbia dan berlantai pelepah bambu. Dia dikenal mampu mengetahui barang yang tercecer. Dia juga mampu mengetahui keadaan orang yang berkunjung, bahkan diceritakan bisa kemana saja dalam sekejap. Cerita yang paling populer di masyarakat adalah ketika seorang jemaah haji dari hulu sungai melihat pria di Mekah yang berjalan beriringan. Sosok itu berjalan sambil berinting-inting atau jalan berjingkat-jingkat tanpa terompah. Lalu jemaah haji tersebut bertanya pada pria itu, apakah kakinya kepanasan seperti berjalan di padang pasir? Namun pria itu menjawab tidak. Kemudian ditanyakan siapa namanya dan tinggal di mana. Pria misterius itu menjawab namanya Muhammad Ramli, alamatnya di Desa Tabu Darat, hulu Sungai Tengah. Karena merasa iba, jamaah haji itu membelikan terompah. Namun setelah menerima, pria itu menghilang begitu saja. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, jemaah tadi pulang ke kampung halaman, lalu dia teringat dan ingin pergi menemui Muhammad Ramli. Dia menuju Desa Tabu Darat. Tapi menurut penduduk setempat, bahwa tidak ada warganya yang naik haji kala itu. Namun orang yang bernama Muhammad Ramli memang ada di desa itu, dia dikenal memiliki kebiasaannya hanya berhalwat. Merasa penasaran sang jamaah haji itu meminta diantar ke rumah Muhammad Ramli dan ternyata memang dia sosok Muhammad Ramli yang bertemu dengannya di Mekah. Jemaah itu kaget sebab sepasang terompah yang dia belikan juga terlihat ada digantungkan di dinding rumah Muhammad Ramli. Sejak saat itulah masyarakat baru mengetahui bahwa Muhammad Ramli adalah seorang wali, sehingga beliau diberi gelar Wali Khatum atau wali yang tersembunyi. Datuk Sanggul. Syekh Muhammad Abdus Somad yang lebih dikenal nama tersohornya di Kalimantan Selatan, bahkan se-Kalimantan adalah Datu Sanggul. Datu Sanggul pada zamannya seorang ulama besar di wilayah Tatakan, Kabupaten Tapin, Kalsel. Datu Sanggul atau Syekh Muhammad Abdus Somad hidup sekitar abad ke-18 Masehi. Konon Muhammad Abdus Somad berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, sehingga ada yang menyebut dia dengan sebutan Syekh Abdus Samad Al-Palembangi. Setelah mendapat restu dari sang ibunya, dia berlayar ke Kalse melalui Selat Bangka Belitung dan kota Banjarmasin hingga tiba di Kampung Muning. Setibanya di pantai Munggutayuh Tiwadak Gumpar Rantau Tapin pada 1750. Sehingga dia berguru ke Datu Suban. Ada juga yang meriwayatkan jika dia adalah keturunan Dayak Bakumpai dari ibu yang bernama Samayah binti Sumandi. Samayah binti Sumandi dinikahi anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bernama Mufti Jamaluddin. Setelah berguru ke beberapa ulama karismatik, dia kemudian berguru ke Datu Suban di Tapin. Dia adalah satu-satunya murid yang dipercaya oleh Datu Suban untuk menerima kitab yang terkenal dengan sebutan Kitab Barencong. Berkat mengamalkan ilmu yang dia peroleh baik dari guru ataupun dari Kitab Barencong, Datu Sanggul mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya kalau salat Jumat selalu di Masjidil Al-Haram Mekah.
Karena seringnya sholat Jumat di Masjidil Haram, maka Muhammad Abdus Somad pun dapat berkenalan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang sedang menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah. Konon Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lah yang menjadi saksi kepada warga Banjar jika Muhammad Abdus Somad setiap Jumat sholat di Masjidil Haram. Hal ini disampaikan Muhammad Arsyad kepada warga Banjar setelah dia selesai menuntut ilmu di Mekah. Muhammad Arsyad ingin menemui sahabat sekaligus gurunya di Tatakan, tetapi sayang, setelah sampai di Tatakan, Datu Sanggul sudah berpulang ke rahmatullah. Sebelumnya pada waktu itu di kerajaan Banjar diterapkan syariat agama Islam, sehingga diwajibkan bagi warga laki-laki yang sudah akil balik atau sudah dewasa pada hari Jumat untuk melaksanakan salat di masjid. Jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan didenda. Dikarenakan setiap Jumat Abdus Somad selalu sholat di Masjidil Haram, maka setiap minggu dia harus membayar denda kepada kerajaan. Karena seringnya membayar denda hingga harta yang tertinggal cuma kuantan dan landai, alat untuk memasak nasi dan sayuran. Akhirnya setelah didesak oleh istri beliau karena tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda, dia akhirnya berjanji untuk melaksanakan salat Jumat di masjid kampungnya. Salah satu karomah Abdus Somad yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia, adalah di itu orang-orang tidak berani lagi macam-macam dengan Abdus Somad dan denda tidak diberlakukan lagi terhadapnya. Adapun penamaan Datu Sanggul salah satu riwayat menceritakan karena ketekunannya dalam mentaati perintah gurunya dalam halwat khusus yang sama artinya dengan menyanggul atau menunggu turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan dia sering menyanggul, bahasa lokal, atau menghadang pasukan tentara Belanda di perbatasan Kampung Muning, sehingga tentara Belanda pun kocar-kacir dibuatnya. Sedangkan versi lainnya, menyebutkan, gelar Datu Sanggul itu diberikan karena kegemaran dia menyanggul, berburu, binatang rusa dengan menggunakan sumpit. Ada juga yang mengatakan rambutnya yang panjang dan selalu disanggul, digelung. Datu Sanggul juga dikenal pula sebagai Datu Muning yang aktif berdakwah di daerah bagian selatan Banjarmasin, Rantau dan sekitarnya. Dia giat mengusahakan memberi tiang-tiang kayu besi bagi orang-orang yang mendirikan masjid, sehingga pokok kayu ulin besar bekas tebangan Datu Sanggul di Kampung Punggu, Kabupaten Barito Utara, dan pemancangan tiang ulin di pedalaman Kampung Dayak Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Salah satu karya spektakulernya yang masih dikenang hingga kini adalah membuat tatalan atau tatakan kayu menjadi soko guru masjid desa Tatakan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga ketika membuat soko guru dari tatalan kayu untuk Masjid Demak. Datuk Nuraya. Datu Nuraya, manusia bertubuh besar pembawa kitab Barencong. Gurunya para datu-datu, termasuk Datu Sanggul yaitu Datu Suban. Datu Suban adalah seorang guru miskin yang tinggal di Pantai Jati, Munggu Karikil dekat Liang Macan, tetangga desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin. Datu Suban bersama istri hanya makan singkong setiap harinya. Manakala saat lebaran atau hari raya, maka Datu Suban kedatangan 13 orang murid-muridnya, yaitu, Datu Murkat, Datu Tamingkarsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argi, Datu Ungku, Datu Labaiduliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Diang Bulan, dan murid terakhir Datu Sanggul. Saat menjamu para murid dengan menyuguhkan hidangan ala kadarnya. Kemudian para murid menikmati hidangan yang disediakan sang guru atau tuan rumah. Kemudian secara tiba-tiba datang seorang yang bertubuh sangat besar dan tinggi luar biasa. Mereka semua sangat terkejut dan segera mengambil tombak dan parang untuk menghadang orang tersebut. Orang berbadan besar dan tinggi tersebut dengan tenang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil mendekat. Para datu pun langsung serentak menyahut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas Datu Suban mengatakan kepada murid-muridnya, bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah akan berniat baik dan tidak membahayakan. Lalu Datu Suban bertanya kepada tamu yang bertubuh panjang dan besar itu, dengan adab didahului dengan kata, maaf, siapa saudara, dan dari mana saudara, dan jawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Setelah 7 kali zikir tersebut, tiba-tiba raksasa itu ambruk. Lalu para datu menghampiri dan memeriksanya. Ternyata orang besar itu telah meninggal dunia, serempak mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Setelah itu, para datu yang berjumlah 13 orang tadi bingung bagaimana cara memandikan dan menguburkannya. Sedangkan waktu itu saat musim kemarau panjang, biasanya tanah sangat keras, sementara lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang. Sementara untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan lebat turun dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan, hanya seperti segumpal kapas. Para datu pun serentak berseru subhanallah. Sebelum mereka membersihkan jenazah tersebut, Datu Suban menemukan sebuah tas selempang dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya ternyata terdapat sebuah kitab yang akhirnya terkenal dengan sebutan Kitab Barencong. Para datu mulai membagi tugas, membersihkan mayat ialah Datu Argi, Datu Niang Talib, Datu Ganun, Datu Labaiduliman, Datu Ungku, sedangkan Datu Karipis bertugas mencari batu nisan dari batu alam. Sedang yang lain membuat lubang kubur di Gunung Munggu Karikil dekat Munggu Tayo. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu, terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf Hamzah. Pada hari ke-7 setelah meninggalnya raksasa itu, Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 13 muridnya sambil mengucap basmalah, ternyata berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya orang besar tersebut diberi nama Nur Raya, karena dia datang pada hari raya dan wafat pada hari itu juga dan sesuai dengan badannya yang raya. Nur Raya berarti pembawa cahaya yang sangat luas seperti raya, dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter, dengan kaki dilipat, kalau tidak dilipat mungkin bisa sampai 100 meter, dan lebar kurang lebih 6 meter. Makam Datu setelah para Datu meninggal, tidak ada yang mengetahui di mana letak makam Datu Nur Raya. Namun beberapa tahun kemudian penduduk Munggu Tayo, Tatakan, ketika malam hari sering melihat cahaya yang memancar dari tanah di sekitar benteng Munggu Tayo. Salah seorang penduduk yang penasaran, berusaha mencari asal sumber cahaya tersebut, dan orang itu menemukan dua batu yang besar dengan jarak 45 meter lebih, dan persis seperti batu nisan yang menghadap ke arah kiblat. Penduduk tersebut bernama Baseran yang bergelar Utuh Karikit. Makam bercahaya inilah makam Datu Nur Raya yang kini kerap disiarahi masyarakat. Terletak di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Wallahu a'lam bishawab.